Ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wallahu ta'ala bi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wa ma yasturun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa kabar Bapak-bapak semuanya? Alhamdulillah sehat. Sehat Pak ya? Alhamdulillah, pada malam ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat. Sudah makan semua, Pak? Alhamdulillah sudah. Ya, kita ini semuanya omnivora, Pak ya. Pemakan semuanya. Ada makan permen laju, ya. Jeruk laju, semuanya laju, ya. Makan kawan ya. Laju ya. Ya, termasuk manusia-manusia super Indonesia ini ya. Makan kawat, makan tembaga, ya. Semuanya dilajukan, ya. Mudah-mudahan pertemuan malam ini membawa manfaat bagi kita semua dan dicatatkan Allah Subhanahu wa taala sebagai amal-amal kita yang akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di yaumil mahsyar nanti. Ya, amin ya rabbal alamin. Salam salam kita haturkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita umatnya yang lemah ini akan selalu mendapatkan syafaatnya hingga kita bertemu dan dikumpulkan kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW. Pengen Pak ketemu Nabi Muhammad SAW? Ya, Rasul saja 1400 tahun yang silam sudah merindukan kita. Ketika malaikat Israel ingin datang cabut nyawa Nabi Muhammad SAW, ya, Nabi Muhammad ketika itu tidak mau dicabut dulu sebelum memastikan bagaimana nasib umatnya setelah beliau wafat. Masya Allah Pak ya. Kita sudah dirindukan 1400 tahun, tapi kita sebagai umatnya ketika apalagi di malam Jumat, besok Jumat disunnahkan bagi kita untuk memperbanyak sholawat dan juga memperbanyak surah Al-Kahfi, membaca surah Al-Kahfi disunnahkan Pak. Nanti pahala dari kita membaca surah Al-Kahfi nanti Allah akan balas nanti kelak ya. Matahari tinggal sejengkal, orang-orang munafik, orang-orang musyrik, orang-orang kafir itu mereka bercucuran keringat ya, kepanasan kita ya, yang amalnya di dunia ini ya, yang banyak beramal soleh walaupun sedikit ya, akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak-bapak semuanya, untuk menyingkat materi kita malam hari ini sesuai pada pertemuan yang dulu Pak ya, bulan yang lalu ya, saya pernah kesini ya, dulu materinya ada yang ingat Pak waktu saya masuk ke sini? Hak-hak orang muslim. Ya, hak-hak sesama muslim ya, Pak ya. Ada permintaan dari bapak-bapak dulu, Ustaz minta ajarkan kami ini kalau balik ke dusun kan, balik ke rumah, siapa tahu nanti ada keluarga kita, kerabat kita yang ya, mohon maaf misalnya kita bukan nyumpahi Pak ya, namanya hidup pasti bersosial itu perlu. Kita mau menyolatkan tapi kita kurang paham ya, jadi makanya kita belajar tata cara sholat ya. Karena sholat ini ya sholat mayit juga ya. Mudah-mudahan ya, apalagi kita punya bapak, punya ibu Pak ya, yang sudah tua ya, kita doakan semoga mereka sehat ya. Karena kita di rumah kalau masih punya bapak ibu yang masih sehat, itulah Pak surga kita yang nyata di rumah kita. Jadi kalau ada bapak-bapak yang di rumah pulang dari kerja ini ya, pulang temui orang tuanya, minta restunya, minta ridhonya. Semoga kita di semuanya nanti dikumpulkan bersama orang-orang yang kita sayangi, khususnya bapak ibu kita. Sampai akhir mereka wafat, hendaknya kita sendiri Pak yang merawatnya ya. Orang tua kita dari kecil Pak ya, merawat kita ya, kita dikencingi ya, kotoran kita dibersihkan tanpa jijik ya. Mudah-mudahan kita semua yang belajar ilmu yang paham, kita tidak jijik nanti kelak di mana orang tua kita yang merawat sendiri Pak ya. Para sahabat tidak pernah jijik untuk merawat kedua orang tuanya.
kita ya Pak ya. Ilmu yang masih sedikit, mudah-mudahan kita bisa merawatnya sampai akhir hayatnya. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak semuanya ya, ini saya pernah sedikit, mungkin ada yang ketemu ya kemarin, panggil aja WS Sambayon ya, panggilnya Sambayon ya. Saya baru pindah dari Palembang, baru pindah tahun ini ke Sungai Lilit ya, tahun kemarin 10 bulan di Asalam, kemudian tahun ini bergabung di Pondok Pesantren Mahfazah, kalau Darul Quran Mahfazah. Kalau Bapak nanti lewat Sri Gunung, di situ ada sebelah kiri, kalau dari sini sebelah kanan, itu baru pondok Darul Quran Mahfazah. Nah ini Pak, kita langsung ke materi. Ngantuk Pak? Pak? Ngantuk? Belum ya? Ini Pak, tata cara niat dan sholat jenazah kita ya. Kita belajar sedikit demi sedikit ya. Walaupun sudah ada yang tahu ya, kita lebih memahamkan apakah bacaan kita benar, apa artinya masih bingung, atau lain sebagainya. Kita memahami dulu pengertian sholat jenazah. Sholat jenazah adalah sholat yang dilakukan apabila seorang muslim atau muslimat meninggal dunia. Jumlahnya 1 rakaat Pak ya. Nanti nggak ada ruku, nggak ada sujud. Jadi keranda kita ruku, sujud nyungkur pula, nangis ya. Mentang-mentang dulur sendiri, anak sendiri, istri sendiri, tersungkur-sungkur, tersujud-sujud ya. Karena kita tadi nggak paham ilmu Pak ya. Ada cerita profesor Pak ya, kisah nyata. Dia mempunyai 6 anak semuanya, bergelar semuanya, berprop semua, bergelar semua. Tapi pas menyolatkan ya, ibunya ketika dia wafat, ibunya meninggal, semuanya tidak ada yang bisa Pak. Menangislah sang profesor ini Pak. Berarti rugilah aku selama dunia mendidik anakku tanpa bekal agama. Kita boleh bangga anak kita ranking 1, 2, 3 dan lain sebagainya, tapi lebih bangga lagi kalau kita punya anak yang bisa diandalkan dalam masalah agama Pak. Pengen Pak? Ya, kita nanti ya terbaring di yang lahat ya, karena punya anak yang soleh tadi, akhirnya kita seperti ditemani tidurnya orang yang soleh itu, kata Allah Subhanahu wa taala di dalam alam barzah itu, dia seperti tidurnya pengantin Pak. Pengantin itu tidak terasa, bentar-bentar wih malam, tidak terasa Pak. Jadi begitulah Pak nanti kalau kita perumpamaan mempunyai anak yang soleh. 1 rakaat tanpa ruku dan sujud Pak ya, khusus untuk sholat jenazah. Kalau sholat lain ya harus ada ruku dan sujud. Hukumnya apa Pak? Hukum sholat jenazah ya, ini fardu kifayah. Apa Ustaz itu? Kifayah itu artinya wajib bagi kita umat muslim yang telah meninggal ya, punya saudara, punya kerabat samping rumah, datang ya Pak gitu ya, kita sholatkan. Jika tidak dilaksanakan maka menjadi tanggung jawab seluruh umat muslim ya. Kalau semuanya di satu RT itu ya, di satu masjid sini, sumpah ini apa, dayung ini, tidak ada yang menyolatkan, maka berdosa Pak ya. Kecuali kalau orang itu seumur hidupnya, Nabi pernah tidak mau menyolatkan ya, orang yang sudah meninggal gara-gara apa Pak? Ya, hutang. Dan juga selama seumur hidupnya dia tidak pernah sholat Pak. Nauzubillah summa nauzubillah. Jadi kita menghindari ya, walaupun sesibuk apapun kita, tapi jangan pernah tinggalkan sholat. Cak mana Ustaz, aku subuh kelumpuan, bangun jam 8 misalnya, saking capeknya Pak. Boleh tidak Ustaz sholat subuh? Boleh. Ketika kita ingat ya, kita terlupa, maka boleh pas kita ingat langsung sholat Pak ya. Tapi jangan lupa juga Pak ya, mentang-mentang lupa diulur-ulur sampai jam 9, 10 sekalian baik sama zuhur ya. Itu tidak bisa. Jangan memudahkan apa yang Allah telah berikan kepada kita. Kemudian keutamaan Pak sholat jenazah ini, dalam sebuah hadis, barang siapa yang menghadiri sholat jenazah hingga ia ikut melaksanakannya, maka dia mendapatkan 1 qiraat. Dan barang siapa yang menyaksikan hingga ikut mengantar ke kubur, maka mendapatkan 2 qiraat. Ditanyakan para sahabat, apa yang dimaksud dengan qiraat itu ya Rasul? Beliau menjawab, seperti 20
yang besar Pak. Masya Allah, pahala kita. Makanya para sahabat zaman dahulu kalau ada saudaranya yang meninggal berburu-buru, berbondong-bondong Pak ya, mau ngangkat, mau mandikan, mau mengkapan, saking besar pahala. Apalagi sampai kita mengantarkan ke kuburan, berarti mendapat berapa pahala Pak? Banyak ya. Ini hadisnya sahih ya, benar, tidak ada karang-karangan hadis palsu. Nah, syarat-syaratnya apa Pak untuk melaksanakan sholat jenazah ini? Pertama, suci daripada ya, tentu Pak ya, wudu, pakaian kita harus bersih, tempatnya juga harus suci. Kemudian mayatnya juga sudah dimandikan. Boleh mayat yang istri, suami yang memandikan, ya boleh. Ya. Boleh yang ibunya, ya bapaknya memandikan, ya anaknya boleh memandikan. Ya. Kemudian jenazah diletakkan di depan orang yang sholat Pak ya. Tidak ada sholatnya ya, terbalik Pak ya. Mayat di belakang, orang di depan ya, terbalik ya. Kemudian Pak, rukun sholat jenazah ya. Pertama kalau kita bisa berdiri Pak. Cak mana kalau yang kakek-kakek Pak Ustaz boleh duduk ya. Kemudian berdiri bila mampu. Kemudian 4 kali takbir Pak ya. Nanti kita ada lihat video juga dan tata caranya. Diselingi beberapa bacaan. Kemudian membaca Al-Fatihah secara sir. Secara sir itu terlalu ini Pak ya, nggak usah dibesar-besarkan ya. Nggak terlalu dijaharkan, dikuat-kuatkan. Pada takbir pertama menurut sunnah ini ya. Kemudian membaca sholawat ya, sholawat kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak usah panjang-panjang, semampunya bapaknya dulu ya. Kalau bapak mau belajar panjang boleh, pendek Ustaz susah menghafal Ustaz, carola tuwo ya. Kalau orang belajar waktu kecil bagai mengukir di atas batu Pak ya. Susah hilangnya. Kalau belajar di waktu tua bagai mengukir di atas air. Kira-kira bisa Pak mengukir di atas air? Ya, walaupun mudah tapi cepat hilang. Itu belajar di waktu tua Pak. Kemudian mendoakan mayat setelah takbir ketiga. Dan yang terakhir salam Pak ya. Nah, tata cara sholat jenazah, yang pertama berdiri ke arah kepala. Kalau jenazahnya laki-laki maka menghadap ke kepala Pak. Kemudian ke arah perut jika itu seorang perempuan. Nanti kalau misalnya nauzubillah ya, ada saudara kita tidak ada yang mau menyolatkan dari keluarga itu. Ya, kita sendiri yang sudah paham, sudah belajar, kita yang menyolatkan. Kemudian makmum sekurang-kurangnya 3 shot ya. Kita kalau bisa Pak ya, 3 shot itu yang bilangan ganjil ya. Ada 5 shot ya. Boleh 7 orang juga boleh ya. Intinya kalau bisa ganjil 3 shot, 5 shot, 7 shot ya. Kemudian berniat, niat kita untuk hadir di situ, niatkan bahwa kita mau mensolatkan saudara kita. Nah, ini untuk niat untuk jenazah laki-laki. Boleh dilapaskan, Ustaz aku tidak hafal Ustaz, kepanjangan ego kita kejar. Boleh Pak, langsung niat dalam hati boleh. Boleh dilapaskan juga. Usolli ala hazal mayyit arba'at takbiratin mustaqbilal qiblati fardul kifayah ada adillah ta'ala. Ya. Aku niat salat mayit laki-laki ya Pak ya. Takbirat ya. 4 takbir fardu kifayah karena Allah. Kalau yang perempuan ala hazil mayyitati arba'at takbirat. Tinggal berubah saja Pak. Kalau cowok hazal mayyiti, kalau cewek hazihil mayyitat. Sama saja ya, hazihil mayyitat. Hazihil ya. Kalau cowok haza ya. Kalau cewek hazihil. Kemudian takbir yang pertama ya, takbir yang pertama. Setelah takbir imam ya, dilanjutkan dengan membaca surah Al-Fatihah. Al-Fatihah hafal Pak? Insyaallah Pak ya, mudah-mudahan hafal Pak ya. Jangan kalah kita dengan anak TK. Tanpa disertai dengan doa iftitah. Kalau membaca doa iftitah kepanjangan Pak ya, nanti enggak terkejar. Jadi sunnahnya yang pertama membaca surah Al-Fatihah sampai habis Pak ya. Ini pendapat banyak ulama juga menganjurkan ya, tidak membaca ya, tidak diwajibkan membaca doa iftitah. Jadi cukup membaca Al-Fatihah saja. Itu yang kedua,
takbir yang kedua membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ini yang panjangnya Pak. Boleh pendek saja. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya. Kalau nak kepanjangan boleh. Nama sholaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim fi alamina innaka Hamidum Majid. Boleh Pak. Ya. Kita mana yang bisa kita saja dulu ya. Sama saja artinya. Yang penting kita rakaat kedua ini bersolawat salam kepada Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, takbir yang ketiga setelah Allahu Akbar, bacaan doa setelah melakukan takbir yang ketiga cukup sampai dengan ya Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Nah, yang panjangnya boleh Pak, itu panjang ya. Kalau yang pendek sampai situ saja. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Nah, kalau nanti pas sudah sholat baru baca yang doa yang panjang ini, terserah, nggak apa-apa. Ya. Sampai sini paham Pak? Nanti mabur-mabur, kalau tidak paham beri yang disampaikan tadi. Kalau acara inti snack di luar baru paham Pak ya. Ya itu rakaat yang ketiga Pak ya. Kalau perempuan? Kalau yang perempuan tinggal rubah saja Pak. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Ini kalau itu Pak ya. Allahumma ighfir lahu untuk cowok. Nah dia kalau dia anak bayi laki-laki nggak apa-apa. Allahumma ighfir lahu. Ya, kalau kita bisa. Ya. Kalau cewek baru Allahumma ighfir laha. Itu ya. Ibu kita nanti ya, istri kita misalnya siapa nanti ya. Kalau jenazahnya laki-laki dan perempuan. Nah ini kalau laki-laki perempuan dalam sebuah hadis disebutkan Pak, yang paling kuat laki-laki dan perempuan itu laki-laki. Karena laki-laki itu adalah imam. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Cak mana yang banci Ustaz? Nah, kalau yang banci mana? Banci ini masih masuk ke ya. Ke mana Pak? Ke lanang ya. Kalau cowok almarhum, cewek almarhumah, cewek apa banci tadi? Aluminium. Nah, gawat ya. Kalau banci masih tetap walaupun dia operasi Pak ya, masih tetap naluri dia dikuburkan. Kalau dia umat Nabi Muhammad masih ikut dia seperti dikafani dan kembalikan seperti laki-laki ya. Laki-laki. Jadi yang cewek dengan cowok tadi Allahumma ighfir lahum. Kalau dua orang Pak ya. Kalau banyak Pak ya Allahumma ighfir lahum. Ya, kalau orangnya banyak. Misalnya ceweknya 2, cowoknya 3, bahkan lebih dari situ, tapi banyak cowok atau satu cowok, tetap dia Allahumma ighfir lahum. Kalau 2 orang, kalau 3 ya atau 4 atau 5 Allahumma ighfir lahum. Kalau 2 orang artinya 2 orang yang meninggal Pak ya. Kalau 3 orang bahkan lebih Allahumma ighfir lahum. Nah, itu Pak ya. Kalau 1 orang Pak Allahumma ighfir lahum kalau cowok. Kalau cewek Allahumma ighfir laha. Sampai sini paham Pak? Alhamdulillah. Nah, yang terakhir Pak ya, takbir yang keempat. Posisi jenazah ketika laki-laki dan perempuan. Nah, tadi kalau perempuan Pak ya, kalau perempuan kita menghadapnya perut Pak. Karena Nabi menganjurkan bahwa kita ini dikandung oleh ibu kita. Jadi menghormati mereka, jadi kita sholatnya tengah-tengah perut kalau cewek Pak ya. Ketika 2 jenazah atau lebih, misalnya ada 3 jenazah. Nah, itu cowok semua Pak, apa cewek? Cowok cewek. Cowok ada cewek. Oh, Posisinya kalau yang abdolnya bagusnya Pak ya, kalau semuanya ini yang cowok ya, abdolnya cowok. Cowok misalnya cewek bareng-bareng ya. Boleh semua di cowok dulu ya, cowok saja ya. Ataupun bagusnya Ustaz misalnya ada karena jemaahnya pengen juga yang cewek-cewek atau cowok-cowok pengen misahkan ya. Karena ini ada pendapat Pak, kalau golongan yang pertama ulama mengatakan bahwa boleh cowok semua. Kalau mau yang pisah boleh cowok dulu atau cewek dulu. Nah itu. Tapi kalau memang untuk menghemat waktu boleh semuanya langsung ya ditumpuk boleh ya. Kalau masih ragu tadi kata Nabi al-yaqinu la yuzalu bisyakki, kalau nggak yakin berarti cowok dulu cewek dulu satu-satu Pak. Kalau nggak langsung boleh, yang penting tadi cowok dulu ya. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Insyaallah sah Pak. Yang penting tadi nggak usah ruku, nggak usah sujud. Nah, kalau sujud sama ruku bahaya berarti Pak ya. Kita
berarti nyembahnya untuk mayit ya. Ya. Ada kejadian dulu Pak ya, karena nggak belajar, saking cakap-cakapan Pak ya, karena bisa dikatakan dia tuh yang paling tertua, paling lama di dusun. Silakan Pak Ustadz, ya, Pak Kiai dusun Pak ya, karena dia nggak paham, akhirnya ada juga yang sujud. Nah, kita yang bingung gimana itu ya hukumnya ya. Makanya kalau sudah belajar sini Pak ya, kita praktekkan. Kalau ada masalah yang ragu ya, boleh kita tanya sama yang ustaz-ustaz yang ahlinya ya. Karena ada ustaz yang ahli ruqyah, yang ahli jenazah, boleh Pak kita bertanya ya. Mumpung kita masih di dunia. Takbir yang keempat Pak ya. Ini pendek juga. Allahumma la tahrimna, kalau cowok, ajrahu wa la tabtinna ba'dahu. Nah, itu pendek, itu sampai situ saja Pak. Yang artinya ya Allah, jangan engkau haramkan kami dari pahalanya, dan janganlah engkau beri fitnah pada kami setelah kematian. Ini untuk cowok. Kalau cewek, Allahumma la tahrimna ajraha wa la tabtinna ba'daha. Kemudian yang terakhir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelah kanan Pak, seperti biasa ya. Sampai sini paham Pak? Apa ya? Nah, ini Pak ya, ada perbedaan dalam penyebutan mayit dalam doa pada sholat jenazah. Kalau doa di atas itu mayit untuk satu orang, ya. Satu orang, Allahumma ighfir lahu. Kalau dua orang diganti, atau laki-laki atau perempuan diganti dengan huma, Pak ya, dua orang. Allahumma ighfir lahuma. Kalau ada cowok, ada cewek, Allahumma ighfir lahuma. Karena yang paling kuat tuh al-rijalu qawwamuna 'alal nisa. Makanya yang harusnya dalam Islam itu zaman Nabi dulu tidak ada pemimpin yang perempuan Pak ya. Makanya Nabi memilih pemimpin tuh yang laki-laki ya. Karena kalau perempuan mudah bawa perasaan Pak ya. Bentar-bentar, aku cerai kau. Anak kadang cerai dalam sehari Pak ya. Itulah makanya pemimpin itu kepala rumah tangganya laki-laki. Kalau laki-laki berpikiran panjang, kalau aku ceraikan cak mana nasib anakku, cak mana kehidupan selanjutnya. Kalau cewek kan enggak, marah bentar nengok suaminya main HP, terus pulang kerja main HP, cerai ke kau. Nah, berapa kali cerai? Sementara dalam Islam kan cerai itu ada talak 1, talak 2, talak 3, ada rujuk ya. Jadi kalau jadi laki-laki, makanya Allah pilih kita al-rijalu qawwamuna 'alal nisa. Kemudian kalau untuk cewek diganti dengan ha. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Kalau banyak mayit laki-laki ya. Ini untuk laki-laki semua, 3 atau lebih. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Kalau banyak wanita semuanya, Allahumma ighfir lahunna ya. Lahunna la tahrimna ajrahunna wa la tabtinna ba'dahunna. Kalau gabung banyak mayit laki dan wanita, bisa pakai hum apa? Pakai hum tadi. Karena yang lebih dominan itu laki-laki. Contohnya Allahumma ighfir lahum. Nah, ini kalau ada gabungan cowok cewek Pak ya. Kalau mau menghemat waktu kan, kalau kayak tsunami kemarin Pak ya, tsunami waktu di Aceh dulu ya, itu kan banyak mayat, cowok, cewek, anak kecil ya. Jadi makanya untuk menghemat, Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihi wa'fu anhum. Sama saja insyaallah, mudah-mudahan ya mereka ya husnul khatimah. Dan saudara-saudara kita belajar malam ini, mudah-mudahan nanti kita praktekkan, kita sudah dapat ilmu Pak ya. Dalam Allah Subhanahu wa taala berfirman, hal yastawi allazina la ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang yang belajar sama yang tidak belajar? Sama tidak Pak? Ya, beda, tentu beda. Kalau kawan kita belum paham Al-Fatihah bacaan yang benar, kita yang belajar ini kita yang ajarkan. Ya, mudah-mudahan dari mengajarkan pahala tadi itu yang menjadi amal jariah kita untuk bertemu Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, ini ada video singkat Pak ya. Ini anggap saja kita lagi nonton animasi tentang praktek sholat jenazah. Sholat jenazah.
Soalnya bisa dinaik. Ada pada keluar dari Nah, sini. ini ceritanya Pak, Banu ini bawa sejadah karena disangkanya sholat Maid ini ada rukuk dan sujud. Nah, ini biasa waktu kita kecil Pak, takut melihat mayat Pak. Enggak di situ. Sini. Ya, itu video singkat Pak ya. Ya, untuk anak-anak saya ambil, siapa tahu bapak-bapak mau belajar lagi walaupun versi anak. Gak apa-apa Pak ya. Ya, ini demi kebaikan kita semua ya. Mudah-mudahan ilmu yang sedikit ini, mudah-mudahan kita ingat, kita praktekkan Pak ya. Karena teori paham, tapi kalau prakteknya tidak paham sama saja. Tapi setidaknya dengan bekal yang sedikit ini, mudah-mudahan kita bisa praktekkan dan mudah-mudahan nanti ya ilmu yang kita ajarkan pada malam hari ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya. Karena dalam sebuah hadis disebutkan bahwa sesungguhnya ya Allah dan Rasulnya menyenangi ya dari muka bumi ini para hamba-hamba Allah yang selalu mencari majelis ilmu Pak. Majelis ilmu itu seperti dikatakan Nabi seperti taman-taman surga ya. Ini kayak taman-taman surga ya. Mudah-mudahan ya kita malam ini mendapat keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita tutup Pak, ada yang mau bertanya Pak? Ini Pak, mau nanya. Silakan Pak. Biar Pak, posisi mayit ketika itu di sebelah kanan atau sebelah kiri? Kepalanya. Posisi mayit Menghadap kemana? menghadap kiblat Pak. Pertama menghadap kiblat ya. Terus pastikan kiblat sini. Berarti kalau kepalanya cowoknya di sini berarti. Ya, posisinya kanan. Kita afdolnya lebih ngambil yang kanan. Sebelah kanan dari imam. Ya, sebelah dari imam. Kan mau dicontohkan? Anggap saja ini mayit ya. Mayit laki-laki Pak ya. Anggap saja mayit laki-laki. Kepalanya di sini berarti imamnya sini ya. Enggak apa-apa dempet dikit ya. Dalam sholat mayit ini khusus Pak ya, tidak usah buat tempat sujud. Aku geser-geser. Ini aku tempat aku sujud bukan. Enggak apa-apa dempet-dempet ya. Rapat-rapat ya. Rapat 1 2 3 5 sampai 7 ya. Kalau cowok, nah berarti arahkan kiblat, gulingkan di depannya. Biasanya dia sudah dikerandai Pak ya, sudah dikapani, sudah siap.
Kalau cowok, nah, imamnya menghadap ke kepala, karena imam kita ini adalah pemimpin. Kalau perempuan sama saja Pak, tinggal menghadap ke arah perut, tengah-tengah. Ya, makanya nanti kalau sholat usahakan yang mimpinya tuh yang lebih paham dari kita Pak. Jangan kita baru belajar sehari langsung kita nerabas boy depan. Pokoknya aku harus maju pokoknya. Atau ya, maju berburu ya. Ya, kita usahakan kalau yang mimpin sholat itu usahakan yang abdol, ya, yang paham dari kita. Kalau kita nggak ada lagi stok yang lain, habis sudah kakek-kakek gagal semua, ya, sama anak-anak kecil, sama ibu-ibu, berarti kita yang maju. Nggak ada yang maju, berdosa gitu. Ya, berdosa gitu. Karena nggak ada yang mau nyolatkan. Ya. Sampai sini paham Pak? Itu aturannya itu masih jalan peti atau udah ramai atau dibuka? Oh boleh Pak, misalnya sudah dalam keranda, ya, boleh dalam keranda itu nggak apa-apa, nggak harus dibuka, ya. Misalnya yang penting tahu posisinya, kepalanya di mana. Jangan kita bingung, keranda itu di mana kepalanya. Nah, jadi bongkar-bongkaran dulu, sampai dibuka dulu, dijelitin dulu. Oh ini berarti kepalanya. Jadi pas dari kerandanya nggak apa-apa, bawa ke masjid, atau musola, kita lihat posisinya di mana, arahkan kiblat, kepalanya di mana, kita ingat posisinya. Jangan sampai kita yang buat lupa di mana kepalanya, mana kakinya. Nanti bongkar-bongkaran dulu, buka dulu. Apa? Iya, biasanya kita tutupi, kita kasih kiri Pak ya. Ya, dari pocong Pak ya. Sampai sini paham Pak? Nah, lagi dah. Kalau misalnya selesai sholat tuh ada orangnya terus berdoa lagi, dan itu apa doanya? Oh doanya, itu doanya biasanya imam yang memimpin Pak ya. Itu doa khusus untuk melapangkan kuburnya si mayat. Ya. Itu tadi yang versi panjang tadi. Allahumma ighfir lahu warhamhu. Ya, sampai waqsilhu bil ma'i wasalji wal barad. Boleh doa-doa yang lain boleh. Digabungkan doa. Yang penting tujuannya untuk meringankan dosa si mayat tersebut, ya Pak ya. Karena si mayat tadi tidak bisa apa-apa lagi. Yang dia harapkan cuma doa, kiriman doa yang dari saudara-saudaranya yang mendoakan, itu Pak ya. Makanya kita perlu belajar ini, ya tujuannya nanti kita kirimkan, hadiahkan buat si mayat kita, si mayat tadi. Sampai sini paham Pak? Terus yang untuk yang bersaksi itu juga dicontohkan Nabi juga tadi. Misalnya ada yang bersaksi ini orang baik kayak gitu, ada biasanya kayak gitu. Oh boleh ya, karena dalam sebuah hadis dikatakan bahwa ya kita ini akan menjadi saksi saudara-saudara kita. Ya. Dalam sebuah hadis dikatakan bahwa nanti ada 2 orang saudaranya, ya, yang selama hidup di dunia ini mereka rajin ibadah. Tiba-tiba di surga dia masuk sendiri Pak. Ditanya sama Allah, ya Allah kemana saudaraku? Ya. Sesungguhnya dia itu orang baik dulu. Kata Allah, itu kawan baik, coba cari. Nggak ketemu, cari di neraka. Karena punya kawan hebat tadi, ya, yang abdul, ya. Kita bersaksi Pak ya, di sini mudah-mudahan kita semua menjadi orang yang baik. Amin. Kelak mudah-mudahan kita dikumpulkan di surga Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Makanya ya, dalam sebuah hadis dikatakan kita bersama-sama bersaksi mudah-mudahan orang kita semuanya orang baik. Nanti kalau nggak cari aku di surga nggak ketemu, tolong cari kita sama-sama nanti. Ya. Kita pernah bercengkrama, beribadah bersama-sama di Masjid Dayung. Nanti kalau nggak ketemu di surga, tolong cari kita sama-sama. Itu adalah sebuah doa. Memang hadisnya benar. Ya. Kita boleh bersaksi, ya Allah, Ustaz itu atau saudara itu baik banget sama saya bersaksi. Boleh. Ya. Karena itu adalah daripada kita menceritakan aibnya, lebih baik kita menceritakan kebaikannya, supaya kebaikan itu diikuti oleh orang-orang seterusnya Pak ya. Amin ya Rabbal alamin. Ada lagi Pak? Kayaknya banyak malah. Ya, tadi kan ada syaratnya harus dimandiin. Nah. Kalau dalam kondisi darurat misalnya yang meninggal tuh banyak, itu macam mana? Oke Pak, kalau darurat Pak ya, dalam Islam kalau darurat boleh Pak. Misalnya ya, dalam hukum zaman dahulu ya, zaman Nabi Muhammad itu kan ada orang mujahid ya, tidak dimandikan lagi. Mereka langsung berumuran darah, langsung dikafani, langsung disolatkan. Ada yang hancur lebur misalnya kecelakaan Pak ya, langsung dibungkuskan di kain terpal
ya, kita pengen mensolati, nggak apa-apa, silakan. Ya. Tapi lebih bagus lagi kalau tadi ya, sudah kita bawa ke rumah sakit, sudah dimandikan, sudah dikapani, itu afdolnya Pak. Tapi kalau memang sudah hancur, bisa kecelakaan, daripada dimandikan tambah berceceran Pak ya. Ya, makanya itu Islam mengadakan rukhsah, keringanan. Ya. Sama saja seperti kita mau ke Lampung, takut sholat kita nggak terkejar, boleh jamak kosong. Nah gitu. Perumpamaan Allah mengasih kita kemudahan. Pak. Tuh. Ada lagi Pak? Lagi tak, banyak tak. Nah, maju Pak, maju, hajar Pak malam ini. Di tengah sholat di Masjidil Haram, di takbir ketiga itu, dia kayaknya tidak ada baca doa lagi kan, langsung takbir keempat tutup gitu. Langsung, ya. Salam ya. Berarti di masjid itu kita memang beda-beda Pak ya. Kalau di Indonesia ini kan banyak mazhab Syafi'i. Kalau yang di sana itu kan banyak yang makan, kadang-kadang Imam Hambali, tergantung imamnya ya. Kadang juga Imam Sudais datang ke Indonesia, dia di Masjidil Haram nggak pakai Bismillah. Bismillahnya mungkin dikecilkan ya. Tapi begitu masjid masuk Masjid Istiqlal sama Malaysia dia dijaharkan Bismillah. Nah itu perbedaan pendapat Pak ya. Tapi kalau kita yang belajar ini ya, itu mungkin beliau tuh nggak dikeraskan mungkin ya. Kalau kita kan biasa udah keras ya. Sampai saja Bismillah sudah dikeras ya. Itu perbedaan pendapat saya. Tapi intinya tetap tadi ada Al-Fatihah tetap, ada sholawat, ada doa ya. Dan terakhir tadi ada salam. Ya itu mungkin perbedaan Pak ya. Jadi kalau kita mau di Indonesia, kita atur yang tadi Al-Fatihah, sholawat, doa, baru salam. Itu mungkin Pak penjelasan singkatnya. Kalau kita lain ke daerah kan biasanya beda Pak ya. Ke Dayung beda bacaannya mungkin, ke Sumpah mungkin beda bacaannya. Ya tergantung kita menyesuaikan. Ya. Jangan mentang-mentang di Dayung yang kayak gini, di situ di rumahku harus kayak gini. Kalau enggak haram kalian. Nah itu kita berbahaya begitu ya. Karena Nabi mengajarkan bahwa Islam itu dakwanya secara pelan-pelan, lemah lembut. Ya. Jadi kalau kita harus langsung kasar, nanti enggak tertarik nanti orang Pak. Belumlah diceramai tak kabur kan lo. Ustaz yang sesat ini, bentar-bentar kafir, bentar bid'ah. Ya. Karena dalam sebuah hadis ada Pak ya, orang mengkafirkan seseorang itu ya dilarang dalam agama. Takutnya apa? Dulu ada dalam riwayat dikatakan ada seorang pemabuk ya, dan seorang ustadz yang alim. Dia mengkafirkan, si anu pasti masuk neraka. Rupanya di akhir hayatnya si pemabuk tadi tobat Pak. Tapi yang masuk neraka apa? Kebalikannya, yang ahli ibadah tadi, karena merasa amalnya sudah banyak. Kita tidak tahu nanti amal kita ya, siapa tahu ya dia meninggalnya dalam keadaan husnul khotimah. Makanya kita sebelum doa itu Pak, sebelum ditutup ya, sebelum Rabbana Atina ya, kita tutup dengan Allahumma inni as'aluka ya, kita berdoa supaya husnul khotimah, kita mati dalam keadaan husnul khotimah, wala taqim alaina bisu'il khotimah. Itu Pak doa kita ya. Semoga kita dijauhkan dari mati dalam keadaan husnul khotimah. Maju. Ada yang lagi Pak? Nah, maju. Terima Pak. Mengenai tadi kan ada cerita Rasul ketika ada seorang yang tidak pernah sholat, punya utang, beliau tidak mau menyelamatkannya. Nah, dengan kejadian itu apakah status fardu kifayah hilang? Soalnya ini ada kejadian nyata juga ya. Jadi seseorang itu sudah kita arahkan selama hidupnya ayo sholat, tapi dia beranggapan nggak perlu sholat, yang penting percaya gitu. Jadi aliran kepercayaan kayak gitu. Nah ketika pas di akhir ayat ini jadi bingung, jadi masyarakat ini mau disolatkan atau enggak gitu. Akhirnya disolatkan karena permintaan keluarga. Jadi bingung. Ya kita ini kan dalam hadis dikatakan Nabi itu tidak mau menyalahkan orang yang ada hutangnya sampai hutangnya terlunasi. Nah tugasnya kita sebagai saudara muslim, keluarganya Pak ya, yang kira-kira ada hutang, makanya kita berwasiat kalau ada hutang bapak-bapak semuanya kabari ke kami ya, biar kami selesaikan ya, mungkin begitu Pak ya. Kemudian jatuhnya gimana ya hukumnya ya,
kita sebagai muslim Pak ya, kalau memang orang itu nggak pernah sholat ya, tapi karena kita hukum sosial tadi ya Pak ya, kita berusaha supaya kita husnuzon, mungkin dia sholatnya di rumah mungkin Pak ya, kita nggak tahu, ada yang sakit-sakit, ada yang sholat di rumah, mungkin perkiraan kita nggak pernah sholat, tapi karena hukum sosial tadi nggak apa-apa, kita berlapang dada ya, kita bukan nabi Pak ya, kita bukan rasul, jadi kita berlapang dada dengan membantu keluarga tadi nggak apa-apa, kita sholatkan nggak apa-apa ya. Kita tidak rugi insyaallah. Kita mudah-mudahan anggap saja ini anggap sedekah, kita sholatkan bismillah. Mudah-mudahan orang ini kita tidak tahu amalnya selama di rumahnya apa benar-benar sholat. Yang penting kita husnuzon saja ya. Walaupun kebanyakan saudara-saudara kita ini berpikirnya suzon Pak ya. Ada sholat, ada usaha ya. Jadi kalau hukum sosial kita ambil yang begitu ya. Kalau memang dia ada hutang, kita segera tunaikan, omongkan dengan keluarga ya. Kemudian kita sholatkan ya. Kita berusaha mensholatkan ya. Karena kita adalah makhluk sosial, kita butuh bantuan orang lain ya. Pada saat zaman Covid Pak ya, kita ingat ya, takut semua orang memandikan. Tapi karena sosial kita ya, bismillah kan. Aman, alhamdulillah Pak ya. Saudara kita aman? Aman ya. Apa jadi kebanyakan bertanya tidur Pak. Kedinginan. Lah jauh lah sampai Palembang. Kedinginan. Ya, lagi kedinginan enggak apa-apa ya. Mudah-mudahan gitu Pak ya. Jadi kalau belum puas jawabannya boleh searching di YouTube, tanya-tanya Ustaz Adi Hidayat, telepon langsung ya. Atau lihat kata Ustaz Abdul Somad ya, diundang-undang kapan-kapan ya. Ada pertanyaan lain Pak kayaknya? Nah, maju. Kita kan ini sering melihat ya bagaimana cara kita menyikapi nih, terkadang jenazah itu telah dimandikan, itu sudah dikafanin, tetapi masih banyak sanak saudara atau yang lain itu masih nak melihat atau mencium jenazah itu sendiri. Itu bagaimana cara menyikapi itu? Apakah itu diperbolehkan setelah dia menjadi suci dengan setelah gimana? Ya, intinya melihat atau setelah dimandikan sudah layak Pak ya, mencium ya. Enggak apa-apa Pak ya. Silakan mubah, tidak ada yang ibaratnya mencium mayat ini haram ya. Bid'ah ya. Kita jangan seperti itu, kita ya nggak apa-apa ya. Dalam Islam ya mungkin ya anaknya nggak pernah ketemu ya 3 tahun ya, tiba-tiba datang ajal mencium datang ya, nggak apa-apa silakan. Mungkin yang terakhir kali Nabi saja pernah dicium pas meninggal Pak ya, sebelum meninggal itu dicium oleh sahabat, dia mengaku bahwa Rasul, engkau dulu pernah ngebuk aku ya. Ngebuk kapan kata Rasul? Waktu kau mau perang, kau mecut kuda, rupanya terkejut aku di belakang. Aku pengen balas, sahabat marah, rombongan Umar Utsman. Pokoknya aku harus balas kata sahabat. Sebelum kau meninggal, aku harus balas. Sahabat yang lain tak marah. Lalu apa kata Rasul? Silakan balas. Kau mau yang pilih yang mana? Buka dadamu Rasul, buka bajumu. Dibuka Rasul. Akhirnya apa? Tidak jadi Pak balas, tidak jadi megang ini. Akhirnya berpeluang. Aku pengen Rasul, kulit aku dengan kulit kamu nanti ya bertemu di surga. Aku tidak mau. Itu Rasul Pak ya. Kalau kita nggak apa-apa. Ya, mungkin ya bapak kita orangnya soleh, pengen dicium nggak apa-apa. Terakhir kali Pak ya, istilah kita tuh puji mumpung Pak ya. Kalau sudah jadi mayit mau Pak cium-cium? Mau nggak? Kalau sudah jadi mayit, sudah dikubur 3 hari 4 hari, bongkar lagi dicium-cium, mau Pak? Ya. Kira-kira tidak mau Pak ya. Mudah-mudahan ya sebelum akhir hayatnya kita bisa mencium, memandikan, menyawarkan saudara-saudara kita yang sayang kita. Mudah-mudahan kita doakan semoga yang meninggal nanti keluarga kita mendapatkan husnul khotimah. Amin. Amin. Ada yang lagi Pak? Cari pokoknya malam ini. Ada banyak masih. Maju ya malam ini. Tak mayat lalu nih. Tapi mayat kan loh itu ya. Menyolati wong yang meninggalnya bunuh diri. Ya. Karena dalam ya Pak ya, hukum bunuh diri Pak ya. Kalau dalam Islam Pak ya, wala taqtulun nafs, jangan membunuh diri kalian sendiri ya. Orang yang mendahului takdir Allah ya, sama saja mendurhakai Allah ya. Artinya apa Pak ya? Kita punya keluarga boleh menyerah, boleh berputus asa Pak, tapi jangan kita putus rahmat dari Allah Subhanahu sampai bunuh diri ya. Gantung diri ya. Itu kan orang jauh dari iman. Jangan. Maka
makanya Pak ya, Cancel lah. jangan jauh, kalau bisa rumah itu jangan jauh, pertama dari bacaan Quran, kedua ya dari sholat berjamaah. Makanya kita menghindari Pak ya. Hukumnya gimana Pak? Ya. Hukumnya kalau orangnya itu ya, ini pendapat pribadi dulu Pak ya, sebelum pendapat ulama lain. Kalau hukumnya dalam Islam itu diharamkan ya, diharamkan bunuh diri. Nah untuk sholatnya ya, untuk sholatnya bagaimana Pak? Saya juga bingung ini jawabnya. Ya. Sama kayak tadi, nah, anggaplah sama kayak tadi dia punya hutang. Ya. Kalau dia selama hidupnya, ya itu urusan dia sama Allah. Tugas kita sama makhluk, ya ini kita berbuat baik apa kita sholatkan. Ya, mudah-mudahan ya, walaupun nanti kata Allah, ya dia mendurhakai Allah karena peduli takdir. Ya, kita husnuzon sama Allah. Mudah-mudahan ya Allah ampunilah. Kalau enggak, yang menyolatkan siapa lagi Pak ya? Ya, kalau enggak menyolatkan yang saudara kita yang bunuh diri tadi, siapa lagi? Ya, masa satu keluarga itu semuanya gara-gara bunuh diri, tidak ada yang mau mengurus mayatnya, tidak ada yang mengkafani. Kata Ustaz tadi, tidak boleh. Laju mana? Untar apa itu emosi? Nah, laju ya. Ya, tentu kita memanusiakan manusia Pak ya, nggak apa-apa ya. Mudah-mudahan niat kita ya, mudah-mudahan Allah ampuni Pak ya. Mudah-mudahan Allah ridhoi, nggak apa-apa ya. Mudah-mudahan hutang yang tadi, yang ada hutangnya ya, segera dilunaskan. Dan bersyukur lagi Pak kalau kita punya hutang Pak ya, saudara kita meninggal, pahala yang paling besar kata Nabi apa? Mengikhlaskan Pak, mengikhlaskan. Hutangnya misal 5 juta, dia meninggal Pak, saudaranya lupa ataupun saudaranya kurang mampu, nggak apa-apa kita ikhlaskan. Siapa tahu di akhirat nanti pintu surga tadi manggil kita. Oi si anu, masuk ke surgaku, masuk pintu aku. Kau ikhlas kemarin mengikhlaskan yang hutang-hutang saudara si anu yang meninggal. Ya, mudah-mudahan itu Pak ya. Karena kita nanti ini calon-calon semua Pak ya. Ya, mudah-mudahan kita semua mati dalam keadaan husnul khotimah. Yang penting kita husnul sama Allah. Dia mau kecelakaan ataupun ada hutang, kita jelaskan dulu. Ada hutang atau tidak, segera dibayarkan. Karena mayit ini punya hak Pak ya. Tidak boleh kita melama-lamakan mayit ini ditahan di rumah Pak ya. Karena ada yang 3 hari, 4 hari Pak ya ditahan, kasihan Pak ya. Mayit ini sudah rindu mungkin ya. Sudah rindu mau dimakamkan, karena menunggu saudaranya Papua dari Singapura mungkin, kasihan mayatnya ya. Kita saja kalau lapar Pak tahan lama-lama nggak bisa ditahan ya. Begitu Pak mungkin ya. Nanti kalau punya keluarga abdolnya, kalau punya meninggal siang, usahakan ya segera dikuburkan. Karena hak kita tadi, hak muslim tadi mengkafani, menyolati sampai menguburnya. Mungkin itu Pak ya penjelasan ini kayak dari saya. Cukup ya, jadilah Pak ya lama-lama dari ya. Japri. Baca tidak baca lagi. Hanya kode. Japri ya. Oh, lapis batu. Ya baru malam ini lah habis tadi. Biasanya di Dayung kemarin tidak sampai di ini. Di Sumpal juga. Tidak bisa ini. Tidak kalah Petanjung malah. Takut Di Dayung tidak kalah Petanjung. Tanya Pak, jadi kita makan nggak ya? Kalau makan sudah mereka loh. Oke Pak ya, itu saja dari saya tutup dengan sebuah pantun. Burung irian dari Papua, burung cendrawasih nampak mempesona. Cukup sekian ceramah dari saya. Melihat mudah-mudahan bapak-bapak bahagia. Amin Pak ya. Kalau makan ikan gulama, jangan makan di dalam rumah. Saya bisa ceramah tausiah berlama-lama, tapi takut jemaah sepi tak bersuara. Inilah sepi Pak ya, benar-benar kita paham kaidah, mudah-mudahan ya sedikit ilmu mudah-mudahan paham. Amin ya robbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah Bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, one by one, two by two. Kalau tak bisa pakai tangan, lempar pakai batu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam terakhir ini semangat Pak ya. Masih ada belum berubah. Masih ada pantun lagi. Cakep. Sudah. Malam ini masih ada lagi. Japri. Malam ini masih. Sabtu.
Sampai saja tema